สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada pertemuan pagi hari ini saya sudah mempersiapkan materi Dhamma tentang tambah terus perbuatan baik yang di dalam bahasa Palinya disebut kusala supa sampada. Ya, itu merupakan inti daripada agama Buddha. Kita tahu sekarang ini tahun agama Buddhanya sudah 2557 ya. Kalau dihitung dari Sang Buddha wafat Mahaparinibbana. Sesungguhnya agama Buddha ini ditambah 45 tahun Sang Buddha membabarkan Dhamma ya. Jadi mulai dibabarkannya Dhamma ini berarti sampai saat sekarang ini sudah 2557 ditambah 45 tahun. Jadi 2602 tahun ya. Itulah agama Buddha mulai dibabarkan oleh Sang Buddha sejak tercapainya penerangan sempurna. Jadi agama Buddha umurnya sudah 2602 tahun agama Buddha ini. Yang sekarang dipakai adalah dihitung sejak wafat ya, wafatnya Sang Buddha 2557 tahun yang lampau. Bapak Ibu saudara sekalian, selama 45 tahun Sang Buddha berceramah, bisa disimpulkan inti daripada agama Buddha itu 3 baris. Yang pertama, sabapa pasa akaranang. Artinya tidak berbuat jahat semua ya, tidak berbuat semua kejahatan. Baik itu kejahatan berpikir, kejahatan berbicara, maupun kejahatan perbuatan badan. Semuanya tidak dilakukan. Ini inti yang pertama dari ajaran Buddha. Yang kedua adalah kusala supa sampada. Artinya tambah terus perbuatan baik sampai sempurna, sampai sebanyak-banyaknya. Semampu kita setiap hari sejak bangun tidur, tambah terus perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Yaitu perbuatan baik berpikir, perbuatan baik berbicara, perbuatan baik dari perbuatan badan jasmani. Dan yang ketiga, inti agama Buddha adalah saccita pariyodapanang. Artinya bersihkan pikiran, sucikan pikiran. Nah, ini yang ketiga intisarinya ya. Nah, kemudian ada baris yang keempat, etang Buddha nasa sanang. Inilah ajaran agama Buddha. Inilah ajaran para Buddha. Jadi sesuai dengan judul yang tadi sudah dikatakan bahwa pagi hari ini mengambil topik tentang tambah terus perbuatan baik
Ya, sebanyak-banyaknya biar sempurna. Semampu mungkin yang bisa ibu bapak tambah lakukan tiap hari. Bapak ibu saudara sekalian, kalau secara lebih rinci lagi, apa saja yang harus kita hentikan, ya, tidak lakukan perbuatan jahat berpikir. Misalnya perbuatan jahat berpikir yang kita harus hentikan dari iri hati, dengki, kemudian membenci, ya. Itu semua contoh-contoh pikiran jahat yang sudah selayaknya kita kurangi dan berusaha di stop. Nah, kemudian yang kedua, adalah ucapan jahat. Apa ucapan jahat? Berbohong, bicara kasar, memfitnah, dan macam-macam perbuatan dari ucapan yang jahat-jahat itu. Harus dihentikan, berusaha. Dikurangin sampai kita berhenti mengucapkan ucapan jahat itu. Inilah contoh-contoh detil daripada ucapan jahat. Dan pikiran jahat itu, perbuatan jahat dari badan itu adalah membunuh binatang, membunuh makhluk hidup, ya, mencuri, ya, atau minum minuman keras. Ini pun contoh-contoh perbuatan badan yang jahat yang seharusnya sudah kita kurangi dan berusaha kita stop, hentikan perbuatan jahat dari badan. Inilah yang Sang Buddha ajarkan secara garis besarnya demikian. Semua kejahatan berpikir, kejahatan berbicara, kejahatan perbuatan badan berusaha dikurangin dan berusaha di stop sampai tidak dilakukan lagi. Yang kedua secara detailnya tentang pikiran baik, ya, perbuatan baik apa? Berpikir baik apa? Tidak serakah, tidak membenci, kasihan, ya, dan macam-macam pikiran-pikiran yang baik. Nah, inilah yang harus ditambah terus oleh kita setiap hari, diperbanyak semampu mungkin. Kemudian ucapan baik apa? Yang bermanfaat, ya, ucapan baik yang membuat orang jadi rukun, dan ucapan jujur, dan macam-macam dari ucapan baik. Inilah yang harus kita tambah terus mulai sekarang dan selanjutnya. Dan yang ketiga adalah perbuatan baik badan, yaitu tidak membunuh, ya, walaupun nyamuk berusaha. Karena apa ibu bapak? Kalau kita berbuat baik sedikit demi sedikit, lama-lama kita banyak perbuatan baiknya, ya. Kemudian tidak mabuk-mabukan, tidak mengambil apa yang bukan milik kita, ya. Inilah perbuatan baik dari badan. Nah, ini secara garis besar, secara detil tentang perbuatan baik berpikir, perbuatan baik berbicara, dan perbuatan baik dari badan. Bapak Ibu sekalian, kalau saja banyak orang melakukan perbuatan jahat dari berpikir, berbicara jahat, dan berbuat badan yang jahat, hidupnya akan banyak halangan, akan banyak rintangan, kejengkelan, sedih, kegagalan, ya. Apa yang dicita-citakan bisa tidak tercapai, gagal terus. Inilah akibat perbuatan yang jahat-jahat. Tetapi kalau kita banyak berbuat baik, maka apa yang kita akan hadapi dalam hidup ini akan tentrem hidupnya, sehat, bisa panjang umur, dan semua apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Ini karena banyak berbuat baik, ya. Oleh karena itu ibu bapak, yang ketiga adalah sucikan pikiran. Apa sih pikiran yang suci? Pikiran suci yang pertama adalah tidak membenci. Aloba tidak serakah. Yang kedua, aloba tidak membenci. Ini pikiran suci. Ya, dua. Itu pikiran suci, tidak serakah, aloba, tidak benci, adosa. Kalau pikiran jahat kan loba dosa. Ya, nah, pikiran suci adalah aloba, adosa.
Nah inilah Ibu Bapak secara mendetil ya, secara garis besar dan secara mendetil tentang intisari dari agama Buddha. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa kita harus mempelajari yang baik-baik dan mengetahui yang buruk-buruk supaya kita bisa memilih kegiatan sehari-hari kita itu yang bermanfaat. Supaya kita hidupnya berbahagia terus. Kalau kita sekarang aja sudah bahagia sampai tutup mata nanti, maka kita akan lahir lagi di alam bahagia. Inilah buahnya dari perbuatan baik yang sesuai dengan topik yang pagi hari ini sudah dipersiapkan. Lain lagi kalau kita banyak berbuat jahat ya. Nanti kalau meninggal orang-orang yang banyak kejahatannya itu akan lahir di alam penderitaan. Di alam penderitaan apa? Alam binatang, alam setan, alam neraka, itulah alam-alam penderitaan. Kalau di alam bahagia, jadi dewa, jadi dewi, jadi manusia yang cakep, yang hidupnya kaya raya, senang, cukup makan, cukup pakai, ya semuanya bisa kita alami dari perbuatan baik yang banyak. Nah demikian Ibu Bapak tentang perbuatan baik yang harus kita tambah. Nah, kalau kita berbincang-bincang tentang perbuatan baik ya, ataupun kita juga sehari-hari pernah ngalamin tentang perbuatan-perbuatan yang buruk yang kita sudah lakukan. Misalnya saja Ibu Bapak pernah mendengar bahwa orang diramal akan mengalami satu musibah, ya kan? Pernah dengar nggak begitu Ibu Bapak? Itu hasil yang lampau Ibu Bapak, bukan yang sekarang, bukan yang akan datang, bukan yang lampau, sehingga terbaca. Nah, misalnya saja akan mengalami kecelakaan, ya, akan mengalami musibah. Inilah yang biasanya kita suka nanya-nanya ke orang yang pinter, ya. Tetapi sesungguhnya Buddha ini hal yang dulu, yang buruk yang pernah kita lakukan mengakibatkan sekarang menderita, sesungguhnya bisa dirubah. Dengan banyak berbuat baik Ibu Bapak. Sesungguhnya perbuatan baik ini juga berbeda-beda, rezekinya, buahnya beda-beda. Ada yang sedikit buah rezeki perbuatan baik, ada yang sedang, dan ada yang banyak, dan ada yang paling banyak. Perbuatan baik buahnya yang sedikit bisa kita lakukan ya kalau kepada binatang. Misalnya saja Ibu Bapak memberi dana ada ya kepada binatang, dijelaskan Ibu Bapak berkahnya, rezekinya, hokinya. Ini ada di dalam Dakina Wibangga Sutta dari kitab suci Majjhima Nikaya Upari Panasaka. Judulnya Dakina Wibangga Sutta. Kalau seseorang berbuat baik kepada binatang, misalnya kasih makanan, ya, itu kan berdana. Rezeki yang paling banyak kita dapat 100 kali lipat. Dijelaskan 100 kali lipat. Paling banyak, tapi bisa berkurang kalau nggak rela ataupun nggak tulus ngasihnya, bisa berkurang. Nah, lebih tinggi dari berbuat baik ke binatang dijelaskan di sini kepada orang yang moralnya jelek. Sering membunuh, sering mencuri, berzina, berbohong, mabuk-mabukan. Kita kalau ngasih ke orang yang brengsek ini Ibu Bapak, tetap rezeki kita dapat lebih gede dari binatang rezekinya. Dikatakan di sini kalau orang yang moralnya buruk, kita berdana ke orang moral buruk. Rezeki kita, hoki kita 1000 kali lipat, paling banyak. Nah, ya gampang saja contohnya kalau ngasih ke orang yang minta-minta di lampu merah ya. Ibu Bapak di sini ada nggak suka yang lampu merah orang minta-minta apa ya? Atau ada orang sakit ya minta-minta uang. Kalau kita ngasih 1000 aja, berapa rezeki kita? Cetiau. 1000 kali 1000. Nah, kan udah dijelaskan di sini asal dengan tulus, ikhlas. Begitu juga kalau
ada yang ngatur lalu lintas, kita kasih 1.000 cetiau lagi kita dapat. Bisa berkurang, nggak sampai cetiau, nggak sampai 1.000 kali lipat. Kalau nggak tulus, apa caranya supaya nggak tulus? Wah, masih muda, bukannya kerja lu males. Ngasih tapi ngedumel. Nah, itu nggak maksimal namanya. Karena nggak rela, nggak tulus. Kalau udah ngasih aja, terserah dia mau pakai apa ya. Ikhlas. Kita berdana. Kan moralnya udah kita tahu ya. Orang yang melanggar 5 sila, rezeki paling banyak 1.000 kali lipat. Udah jelas. Jadi ikhlas mulai sekarang, kasih. Di mana kita bisa dapat bunga yang besar sampai 1.000 kali lipat? Kan nabung nggak ada begitu ya. Tapi ini jelas disebutkan. Nah, kemudian ibu bapak di agama Buddha ehipasiko. Ibu bapak sekarang hanya ngedenger aja, belum praktek. Atau ada yang udah praktek belum? Nah, praktekin ehipasiko kan, baru kita punya pengalaman. Nah, saya mengenai ceramah ini ibu bapak, pernah saya ceramahkan juga kepada supir. Karena saya kan dari Tangerang kan saya tinggalnya. Kalau dijemput ke daerah itu, dia menjemput saya dengan mobil charter sewaan. Nah, ada umatnya wihara ikut di situ dengan supir yang mobil disewa itu. Saya ceramah di perjalanan setengah jam ini tentang berdana ini. Nah, akhirnya dipraktekin ibu bapak. Jadi kalau ada Pak Ogah dikasih 1.000 disediain tuh 1 kaleng uang ribuan. Atau ada orang minta-minta ya kasih. Nah, bulan-bulan berikutnya saya diundang berceramah lagi ke wihara itu dengan nyewa mobil yang sama. Nah, lalu dia bercerita kepada saya, sejak saya mempraktekkan apa yang Bante sudah ceritain ke saya, lumayan Bante rezeki saya bertambah. Jadi yang nyewa mobil dia 1 bulan tuh bisa meningkat. Jadi income-nya kan bertambah dia. Nah, ini bisa ibu bapak, bisa ngalamin, ibu bapak juga praktekin. Asal yang saya bilang tadi ya, tulus, ikhlas ya, udah berdana, terserah. Dia mau bohong-bohongan ya, terserah, tapi kita berdana. Nah, lebih tinggi daripada orang yang moralnya buruk adalah orang yang moralnya baik. Dikatakan kalau kita berbuat baik ke orang yang moralnya baik, tidak membunuh, tidak mencuri ya, pokoknya praktek 5 silanya baik, rezeki kita dapat paling banyak 100.000 kali lipat. Nah, 100.000. Lebih tinggi daripada itu hoki kita adalah kepada papa dan mama. Nah, ibu bapak. Kenapa bisa begitu? Sesungguhnya hoki kita, rezeki kita bakal kita dapat tuh kalau semakin baik orang itu, berkahnya makin besar. Semakin banyak jasa orang itu, semakin besar kita dapat hokinya. Semakin suci orang itu, semakin besar hokinya. Sampai termasuk kepada Biku Sangga, kepada Sang Buddha, itulah yang paling besar. Tanpa batas. Sehingga dikatakan di dalam Sangga Nusati adalah Sangga adalah ladang untuk berbuat jasa yang tiada taranya di dunia ini. Tanpa tandingannya. Nggak ada batasnya, berkahnya banyak sekali. Ya, no limit, unlimited. Nah, ibu bapak kalau beli paket kan ada unlimited tuh. Disinilah, bayangkan berdana makanan sekali saja ke Bante Sariputta, berkahnya yang dialami oleh Bapak Puna itu, dia tukang nyawah ya. Dia berkahnya dapat apa? Tanah yang dia sawah, dia lukus tengah hari jadi emas semua. Tengah sawah. Jadi berapa begitu dia lapor ke raja, diangkut tanah yang jadi emasnya itu, ditimbun di alun-alun ya, sampai setinggi bukit 40 meter. Ada batasnya nggak tuh 40 meter emas bukit? Banyak sekali. Itu cerita di Bapak Puna, judulnya Utara tuh. Nah, nanti bisa dilihat. Nah, inilah ibu bapak. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini saya akan ambil contoh tentang perbuatan baik ya. Walaupun karma buruk orang itu sudah berbuah, jelas berbuah, tapi dia berbuat baik yang besar,
maka karma buruk itu walaupun kematian yang resikonya itu ya bisa jadi dia hidup panjang umur, nggak mati. Karena apa? Bisa berbuat baiknya yang besar ibu bapak. Contohnya cerita ini adalah di zaman Buddha sendiri ada. Jadi ibu bapak di agama Buddha ini waktu zaman Sang Buddha kan banyak juga pertapa dari agama Hindu ya atau kepercayaan lain yang bisa mencapai kesucian, kesaktian, indera keenam kita sebutnya ya. Bisa mata dewa. Apa mata dewa itu? Bisa ngelihat setan, bisa ngelihat dewa, dewi. Ibu bapak bisa ngelihat setan nggak? Kalau beberapa tahun yang lampau kan ada acara televisi memburu hantu. Pernah ya memburu hantu. Itu kan agama lain kan dia yang memburu hantu. Dia ngelihat di pohon, wah ini hantunya 2 atau 3 jin lagi. Dia bisa tahu karena dia punya indera keenam. Atau dia bisa ngedenger telinga dewa, ngedenger suara setan dia bisa, suara hantu, suara dewa dewi bisa. Itu kedua kesaktian indera keenam. Yang pertama tadi mata dewa, yang kedua telinga dewa, indera keenamnya. Ketiga bisa baca pikiran, ya siapa sedang ngomong apa, berpikir apa dia bisa. Yang keempat adalah bisa mengetahui kelahiran yang lampau. Ini indera keenam yang keempat. Dan indera keenam yang kelima adalah tentang kesaktian yang bermacam-macam. Bisa merubah diri jadi 2, jadi 3, bisa menghilang, bisa nembus dinding ya. Itu kesaktian yang macam-macam yang kelima. Nah, berkenaan dengan kesaktian, jadi ada pertapa di zaman Buddha itu sakti. Nah, ada satu keluarga, suami, istri, sama anak lelaki 7 tahun umurnya berkunjung kepada pertapa sakti itu. Nah, waktu dia berkunjung, pertama kali suami istri bersujud. Nah, oleh pertapa sakti didoakan, semoga bapak dan ibu panjang umur. Lalu anaknya nanti bersujud yang 7 tahun ya. Nah, waktu anaknya bersujud ini pertapa sakti itu diam aja. Bapaknya bertanya-tanya kenapa saya didoain panjang umur, anak saya nggak didoain. Nanya, kenapa yang mulia saya bersujud, istri saya bersujud didoain panjang umur, kenapa anak saya enggak didoakan? Pertapa sakti itu bilang, anak bapak ini ada bahaya. Umurnya tinggal 7 hari lagi dia akan meninggal. Nah, tahu. Kan saya bilang tadi ya, orang sakti bisa aja dari agama lain. Nah, terus nanya suami istri, ada nggak yang mulia caranya supaya anak saya jangan mati? Atau ada nggak obatnya supaya jangan mati anak saya? Saya nggak tahu caranya, nggak tahu obatnya. Coba aja tanya ke Sang Buddha di wihara. Mudah-mudahan Sang Buddha bisa tahu caranya supaya anak bapak jangan mati. Nah, dia tahu ibu bapak matinya, dia tahu anak ini dengan cara apa matinya. Sehingga dia nggak sanggup memberi obat. Dia sakti tahu. Bukan dukun palsu ya. Bukan pertapa palsu, bukan. Ini benar-benar dia sakti. Akhirnya karena sudah diberitahu anak ini tinggal berumur 7 hari. Sang bapak itu cepat-cepat ke Sang Buddha di wihara. Waktu bertemu dengan Sang Buddha, suami istri bersujud. Sama Sang Buddha didoakan, semoga bapak dan ibu panjang umur. Nah, anaknya bersujud, Sang Buddha diam aja, sama. Lalu papahnya itu nanya ke Sang Buddha, Sang Buddha kenapa waktu saya berdoa bersujud dengan istri saya didoakan panjang umur, kenapa waktu anak saya bersujud Sang Buddha diam saja? Lalu Sang Buddha memberitahu bahwa anak ini ada bahaya, dia akan meninggal dalam waktu 7 hari saja. Sama ibu bapak, Sang Buddha kan maha tahu ya. Tahu. Dan tahu juga cara matinya anak ini tahu. Akhirnya sang suami tanya, Sang Buddha apakah ada cara, apakah ada obat supaya anak saya jangan mati. Ingat ibu bapak ya, tadi kan cara-caranya berbuat baiknya kan tingkatnya beda-beda ya. Dari binatang, orang brengsek, orang baik, papa mama, ke biku sangga sampai ke Sang Buddha. Berkahnya beda-beda. Ini juga cara kematian ini bisa terhindar kalau dia berbuat yang besar. Akhirnya Sang Buddha beritahu, kalau bapak bisa berbuat baik yang baru, mudah-mudahan anak bapak ini bisa selamat.
kata Sang Buddha. Bagaimana caranya? Silakan Bapak bikin meja kecil ya, buat membaringkan anak itu di atas meja, dan silakan bikin tempat duduk para bante ya seperti yang ibu bapak pakai ya. Boleh 8, boleh 16 mengelilingi meja itu. Jadi nanti kalau sudah selesai akan saya kirim para bante membaca parita 24 jam. Gantian baca parita supaya jangan bahaya. Maka dari itu ibu bapak, parita ini juga manjur ya. Kan kita tahu 3 permata ya. Sang Buddha, permata Buddha, kemudian permata Dhamma, permata Sangga ya. Semuanya sakti-sakti. Sang Buddha sakti, Dhamma juga sakti, Sangga juga sakti. Nah, maka dari itu cepat-cepat setelah diberitahu oleh Sang Buddha caranya supaya jangan mati anaknya dengan cara begitu, bikin meja kecil dan bikin tempat duduk buat para bante baca parita, segera dilakukan. Setelah selesai, sang bapak memberitahu lagi ke Sang Buddha bahwa semuanya sudah siap, mejanya sudah jadi, tempat duduknya sudah jadi, dan Sang Buddha waktu itu memberitahu taruhnya di depan rumah. Depan rumah kan ada pavilion, serambi ya, taruh di depan. Jadi doanya di depan rumah. Lalu lapor ke Sang Buddha. Sang Buddha lalu mengirim para bante untuk baca parita. Hari pertama, malam pertama selamat anak itu. Hari kedua, malam kedua dibaca parita. Gantian ya ibu bapak ya. Bante baca parita digilir gantian, tapi nggak pernah berhenti. 24 jam siang malam. Malam kedua selamat. Hari ketiga, malam ketiga selamat. Sampai hari ketujuh selamat. Malam ketujuhnya Sang Buddha yang baca parita. Ibu tahu, bapak tahu kalau Sang Buddha baca parita, yang ngedenger bukan hanya orang, dewa, dewi ngedenger. Jadi dari alam surga datang untuk mendengarkan Sang Buddha baca parita. Sehingga ibu bapak di buku parita itu kan ada mengundang dewa, ya, Aradhana Dewata. Manjur itu ibu bapak, kitanya ngundang dewa dapat berkah, dan dewanya juga senang mendengarkan parita. Akibatnya dengan hadirnya para dewa yang banyak sampai ratusan kilometer ya. Ibu bapak pernah dengar nggak dewa dewi tingginya berapa? Berapa meter? Tinggi sekali ibu bapak. 12 kilometer. Nah, tingginya. Itu tingkatannya beda-beda ya. Yang 12 kilometer, ada lagi lebih tinggi lagi alam dewanya, lebih tinggi lagi sampai ke alam Brahma, lebih tinggi lagi. Nah, 12 kilometer. Nah, inilah ibu bapak, karena dewanya banyak sekali dan banyak, sampai panjang, sampai ratusan kilometer. Nah, akhirnya setelah tengah malam, jam 12 malam lewat ya, datang raksasa. Rupanya kematiannya anak itu mau dimakan oleh raksasa. Pertapa mana sanggup duel sama raksasa. Ya, walaupun dia jelas sudah tahu akan kematiannya, penyebab kematiannya, tapi dia nggak sanggup tanding sama raksasa. Akhirnya Sang Buddha sanggup karena tahu dengan hanya baca parita hadir para dewa sehingga semua kelilingin oleh dewa, walaupun bahaya datang jam 12 malam lewat ya, raksasa itu nggak bisa ngambil anak itu karena anak itu di depan Sang Buddha dan para dewa sedang ngedengerin parita jauh sekali. Jadi raksasa itu adanya di barisan paling belakang. Sang Buddha baca parita sampai subuh, sampai matahari terbit. Hari keberapa matahari terbit? Hari ke-8. Berarti sudah lewat ibu bapak kematian dia itu. Raksasa juga udah pulang karena udah hari ke-8. Dia hanya dibatasin 7 hari saja untuk ngambil anak itu. Nah, akhirnya setelah hari ke-8 matahari terbit, lalu dia bersujud kepada Sang Buddha dan Sang Buddha mendoakan semoga Anda panjang umur. Papa mama nanya, berapa lama anak saya berumur panjang? Diberitahu sama Sang Buddha anaknya sampai berumur 120 tahun. Nah, inilah ceritanya ibu bapak. Dengan berbuat baik kepada Sang Buddha,
ya pada biku sangga, berkahnya paling besar, sampai kematian bisa terhindar. Akhirnya anak itu ganti nama. Ibu bapak juga mungkin kalau anak sakit-sakitan suka ganti nama ya. Jadi subur kan anaknya. Sama ini juga dia ganti nama. Tadinya akhirnya dinamain siapa? Anak yang panjang umur. Anak lelaki. Jadi Ayu adalah umur, Wadana panjang, Kumara anak lelaki. Jadi dia ganti nama baru. Anak lelaki yang panjang umur. Padahal tadi tinggal 7 hari bakal mati. Dia ganti nama. Jadi kalau ibu bapak mau namain anak boleh juga. Yang perempuan Ayu Wadana Kumari misalnya. Kumari perempuan ya. Kumara lelaki. Kumari Kumara. Nah ini satu contoh cerita bahwa walaupun sudah diramalkan bakal mati. Tetapi berbuat baiknya yang besar. Sampai kematian pun bisa terhindar. Nah inilah ibu bapak sekalian bisa kita ambil contoh untuk menambah sedikit demi sedikit semampu mungkin setiap hari yang baik-baik saja. Jangan yang buruk yang kita tambahnya, jangan ya. Yang baik-baik supaya kita selamat, panjang umur dan lain-lainnya. Ini satu cerita kepada ibu bapak, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa mengerti. Jangan tunduk dengan ramalan. Jangan menyerah dengan ramalan, tapi kita berusaha yang baik terus, tambah yang baik, berpikir yang baik, berbicara yang baik, berbuat dengan badan yang baik, dan berbuat berdana. Ingat hokinya beda-beda ya. Nah, jadi ibu bapak yang masih ada papa dan mama, berbuat baiklah kepada papa mama, kasih persen sebulan sekali, kasih makanan, pokoknya senangin papa mama supaya kita dapat hokinya besar dan berdana ke wihara, ke biku sangga, besar sekali berkahnya tanpa tandingannya. Demikian ibu bapak yang saya mau ceritakan tentang tambah terus perbuatan baik yang akan ibu bapak coba buktikan. Kan ini hanya pengetahuan. Kalau hanya pengetahuan enggak dapat kita hasil. Setelah berbuat baru dapat hasil. Contohnya begini, kita udah lulus kuliah, kan udah punya modal, tapi nggak kerja, apa bisa dapat gaji kita? Kita udah punya pengetahuan, tapi nggak kerja, nggak dipraktekin kan pengetahuan kita, nggak bisa. Pengetahuan juga sama, sekarang ini ibu bapak sudah kasih tahu, ada cara-caranya supaya kita selamat, sehat ya. Dengan cara berbuat baik, nambah terus, coba praktekin. Seperti tadi yang saya bilang, supir mobil sewaan. Dia praktekin, income-nya bertambah. Nah demikian ibu bapak yang saya sampaikan, singkat saja. Nah, sekarang saya beri kesempatan ibu bapak bertanya ya. Di luar dari topik ini juga boleh. Ya, silakan ibu bapak, saya beri kesempatan.